Untuk debate competition pada kali ini adalah pendidikan dwi bahasa perlu diwajibkan agar siswa-siswi di Indonesia dapat bersaing secara global. Menghadapi tantangan global yang begitu kompleks, diperlukan sumber daya yang unggul. Sumber daya yang unggul di sini salah satunya merupakan sumber daya yang unggul dalam bidang berbahasa internasional. Ada suatu teori perkembangan yang dikembangkan oleh Piaget yang mengatakan bahwa anak di atas 11 tahun ketika ia telah memperoleh bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia, dan selanjutnya ia memperoleh bahasa asing atau bahasa keduanya, yaitu bahasa Inggris, tidak akan mengikis atau tidak akan mengganggu eksistensi dari bahasa pertama yang telah ia peroleh. Terkait dengan dwi bahasa sendiri, dwi bahasa merupakan kemampuan berbicara dengan menggunakan dua bahasa dengan komposisi dan proporsi yang sama atau hampir sama, di mana titik tekannya tidak ada bahasa yang harus didominasikan. Jika dilihat dari nilai politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, bahwasanya secara politik dan ekonomi, hubungan internasional dan perdagangan internasional tidak perlu adanya penggunaan bahasa Inggris dalam kesiapan kita menghadapi dunia global. Esensi dasar dari pendidikan sendiri adalah untuk mencari ilmu, dan kami menganggap bahwa sekolah dwi bahasa atau digalakannya sistem dwi bahasa terhadap proses pembelajaran merupakan jawaban dari tantangan globalisasi. Memang benar, kita akan menghadapi sebuah globalisasi. Tapi kami percaya bahwa dalam menghadapi globalisasi itu tidak harus didukung oleh yang namanya dwi bahasa. Kita memang wajib memperkenalkan apa itu globalisasi, tantangan, prospek, dan lain-lain di dalamnya. Kita memberikan ilmu itu kepada mereka sehingga mereka memilih, oh berarti ini penting. Ilmu tidak dapat diserap dengan menggunakan bahasa asing. Di sini peran dari bahasa asing yang dipelajari nantinya akan membiasakan siswa-siswa untuk menghadapi era globalisasi tersebut. Anda selalu khawatir dengan globalisasi dan untuk mempersiapkan daya saing. Saya ingin kita melihat kembali, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan saya, berdasarkan penelitian yang terjadi di Cina, yaitu Dong Xiangqiu, yaitu Ketua Lembaga Riset Pendidikan dan juga Pengembangan Bahasa di Cina telah mengatakan bahwa 98,6 guru tidak setuju diadakannya dwi bahasa kelas. Untuk menjadi negara maju itu, Cina itu melakukan alih transfer ilmu pengetahuan. Tentu untuk melakukan alih transfer ilmu pengetahuan, mereka harus menguasai bahasa internasional. Kelompok kami itu sangat-sangat mendukung terhadap pendidikan bilingual, di mana dengan adanya pendidikan bilingual itu kita membiasakan pelajar-pelajar Indonesia untuk bisa melakukan alih teknologi. Di universitas-universitas yang berbasis pendidikan, yang kelak akan menghasilkan tenaga-tenaga pendidik, yang akan mendidik siswa-siswa kita nanti, itu belum menerapkan atau mewajibkan tenaga pendidik untuk bisa mengajar dalam berbahasa Inggris. Bagaimana kita bisa menerapkan sistem itu jika tenaga pendidiknya pun belum siap? Bahasa Inggris bisa dijadikan keterampilan saja di sini dalam konteks pembelajaran, tetapi tidak dijadikan bahasa utama. Pernyataan yang diberikan oleh leader bertolak belakang. Kelompok kami menganggap kami menjunjung tinggi krusialitas dan juga relevansi dari data-data yang kami berikan, yaitu menampilkan argumen-argumen yang kontekstual dan juga kredibel, yang mana kelompok kontra tidak dapat membantah argumen-argumen yang diberikan oleh kelompok pro dari topik ini. Yang disampaikan oleh WIP kami sebagai contoh India, di mana tidak adanya peraturan di India yang mewajibkan dilaksanakannya kelas dwi bahasa di sekolah. Dan di sini kami juga mengingatkan kembali adanya teori Piaget, di mana tahapan perkembangan kognitif Piaget itu dari hasil observasinya ke anak-anak, bukan kepada keseluruhan anak. Jadi kurang representatif kalau mau diterapkan kepada seluruh siswi di Indonesia. Jembatan Suramadu memiliki nilai yang sangat panjang sekali dan lebih tinggi dari tingginya Tugu Pahlawan. Itu nilainya 1245.